soal bertemu istri itu pada waktu itu Mas, saya ngisi kajian di Masjid Tanjung Sadari. Berarti Perak pas itu. posisi jadi ustadz itu ya? Iyalah Pak. Luar biasa. Dia nggak pernah ikut kajian-kajian komunitas ceritanya. Baru kali itu dan ketemu sama saya. Baru kali itu langsung kepincut sama ustadznya. Nah, singkat cerita, Kata-kata apa yang disampaikan? nah itu makanya kok bisa gitu. Iya. Gimana? Jadi baru ketemu itu dia nge-follow Instagram, kan dunia digital kan gampang ya. Pada itu lah oke lah, mau sih jomblo rek, tak kenal lo Instagramku mungkin ada yang nyantol satu lah itu lah. Satu lah mungkin ada yang nyantol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mitra muslim kembali berjumpa kembali ya dalam MID Majelis Ikhwan Idaman. Saya Muhammad Septian dan saya Dani Rahmati. Saya Rega Satria. Alhamdulillah di malam hari ini Mitra Muslim menemani Anda di malam Ahadnya yang insya Allah penuh keberkahan dan masih di momentum Dzulhijjah atau Idul Adha. Kami segenap kru Suara Muslim Radio Network, khususnya kru MID ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita yang tahun ini alhamdulillah ada rezeki untuk kurban senantiasa diterima oleh Allah. Amin. Atau ada keluarganya yang saat ini tahun ini berangkat haji, semoga menjadi haji yang mabrur ya. Ya. Dan kami juga mengucapkan selamat yang untuk Anda yang mungkin belum menikah. Loh, ya. kok selamat? Korban perasaan. Iya ini. Ya kan yang lain bisa menikmati sate bersama istri. Waduh. Tapi kita bisa anak. Ayo nak mau hak. Sesama teman di masjid kan bisa. Oh gitu ya. Panitia Tapi kurban. kan kamu nggak bisa romantisan nanti kalau sama teman masjid. Fitnah nanti. Apalagi teman masjidmu cowok semua kan. Oke, di hari ini spesial Idul Adha kita menghadirkan khotib Idul Adha. Iya. Khotib juga. Iya gitu ya. Jadi beliau ini adalah seorang pemuda aktivis. Iya. Kemudian Guru, Ustadz juga guru, Ustadz, guru, Ustadz, khotib, entrepreneur juga. Iya. Iya. Dan beliau ini khutbah di mana-mana gitu ya. Alhamdulillah. Beliau ini inspiratif sekali, termasuk ketika muda. Sekarang juga masih muda ya. Sebelum menikah maksudnya, itu juga pernah membentuk sebuah komunitas yang sangat bagus sekali atau inspiratif gitu ya. Pemuda IPM. Pelajar tanpa pacaran. Pelajar tanpa pacaran. Pelajar tanpa pacaran. Pacaran. Ini menarik sekali karena kebanyakan pacaran bermula di bangku sekolah ya. Bener, betul. SMP. SD loh. Sekarang SD. Gak bahaya dah ya. Bahaya tapi nggak spiral. Pembetulan stiker ngomong gitu. Stiker. Iya. Nah ini bagus sekali ya Mitra Muslim, dan itu pernah kita wawancarai di program ya. Dulu ya, tentang program tentang komunitas gitu ya. Betul, termasuk dulu juga kita undang di program Tabloid Udara untuk mengisi menginspirasi gitu ya anak-anak muda agar kalau di bangku pelajaran itu jangan hanya bangku sekolah. Lagi nggak sekolah lagi. Biasa langsung kuliah Mas. Bangku kuliah gitu kan. Iya. Iya, itu ngomongnya jangan hanya pacaran saja. Ngomongnya jangan hanya I love you. Terus gimana? Terus ngomong apa lo? Kobil tuh lah. Itu anak sekolah mau suruh nikah. Ya, kalau sudah lulus maksudnya. Oh iya, gitu kan. bisa ya. Jangan hanya ngomongnya I love you, tapi buktikan dengan kobil tuh. Untuk teman saya loh. Teman saya ini loh. Hafal sudah. Oh iya. Oke, kita perkenalkan dulu. Di sini ada Mas Alfian Hidayatullah. Nama lengkapnya Alfian. Panggilnya Mas Al biasanya anak. Mas Di Al. sekolah dulu zaman masih jadi guru ya. Itu anak-anak manggilnya Pak Al. Wah, keren ya. Sama Mbak Andin dong. Tahu Andin nggak Mas? Tahu Andin? Tahu lah, yang kata Mas Ahmad itu. Saya kira Istrinya Mas Al. Iya. Tapi bukan Mas Al yang ini. Iya. Ini Mas Al yang
Ustadz ya kan, Ustadz Iya. ya. Ternyata Pak Al. Ustadz juga tahu ikatan cinta. Ya berawal dulu pernah ngikutin. Oh iya. Nama panjangnya Muhammad Alfian Hidayatullah. Hidayatullah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, Ya. alhamdulillah. Mas Alfian ini terakhir ke Suara Muslim kapan Mas? Kan dulu pernah Terakhir, diundang sama iya. Septian ya. Baru ya Mas ya? Kapan? Baru kemarin ya. Iya. Terakhir Apa ngisi? Suara Muslim itu bukan ngisi sih, cuman apa mendampingi. Karena kemarin pimpinan Basnas ya. Iya, beliau pejabat sekarang. Basnas Kota Surabaya kan kebetulan di Basnas itu saya diberi SK amanah itu pegang medianya. Wah. Gitulah, wis wae ngono itu. Basnas Surabaya. Iya. Basnas Kota Surabaya. Basnas Kota Surabaya. Semoga Apa bisa singkatannya segera- apa? Raksasa Surabaya. Surabaya. Raksaza. Itu sebenarnya inisiatifnya dari Wali Kota Surabaya. Raksasa Surabaya itu adalah Gerakan Sadar Zakat Surabaya. Wah, keren. Gerakan Sadar Zakat. Luar biasa. Karena banyak manusia itu paham wajib tentang zakat tapi perlu disadarkan juga gitu Mas. Nah, itulah kenapa Basnas Surabaya itu ada sih. Oh, iya Ini luar untuk biasa. publikasi juga perlu ini ya, kerjasama dengan Suara Muslim. Iya, harus nih. Kerjasama Basnas Kota Surabaya. Programnya Harus, menarik loh. Iya, Iya, benar sekali. Iya, Eh, kan? Mania sudah tinggal menggagas programnya aja. Iya, Siap. sudah ada kerjasama. Iya. Bisa dengan Suara Muslim, bisa dengan MID. Wah. Iya. Iya, boleh. Dan poinnya kan mungkin bagaimana kalau bicara tentang zakat itu kayaknya sebagian besar mungkin yang senior gitu ya, Pak. Iya, betul. Sebagian besar. Iya. Saya melihat ada di lembaga amil zakat maupun juga di badan amil zakat sebagian besar yang memegang itu adalah senior. Maksudnya Sejatinya senior apa? Tua. bukan muda tapi masa lalu. Pernah muda kan? Iya, pernah muda. Orang-orangnya itu biasanya orang-orang senior. Nah, tapi ada anak muda luar juga. biasanya di Basnas Kota Surabaya itu ada seperti Mas Alfian dan juga teman-temannya Mas ya. Ada, Kan ya, banyak anak-anak muda. Banyak anak muda yang di Nah, Surabaya. jadi satu berkaitan dengan programnya juga ada sentuhan anak muda. Dua konten-kontennya tentang sadar zakat ini juga anak muda gitu Anak ya, muda. Mas Alfian ya. Oke. Tentu ini akan lebih apa viral lagi. Betul. Yang viral bukan hanya yang Joget-joget tuh. joget-joget Ah, saja, bukan iya. hanya yang berkaitan dengan minyak yang viral. Minyak zaitun kan sekarang yang viral. Ponpes. Oh, bukan ya, bukan ya. Bukan ya. Iya. Bahaya ini. Kepancing deh. Oke. Iya. Baik, jadi kita kenalan lagi gitu. Kenalan, dengan Mas siap. Iya. Alfian gitu ya. Tadi sudah kita sebutin secara umum profil Mas Alfian ini ya ustadz, mubalik, ya entrepreneur, ya Guru. pejabat negara. Oh iya benar. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa kok. Iya. Jadi kalau apa ya? Itu kan sebutan teman-teman semua ya. Ah. Kadang kalau orang nyebut panggilnya ustadz tuh berat, jujur berat. Berat karena apa ya? Gus berarti. Kalau yang ustadz kan otomatis kan iki wong apik ngono Iya. ya. Apik gak tau ngelakuin elek kan gitu. Intinya kan begitu. Padahal ya kita sendiri tuh kalau ngaca atau kalau kita muhasabah kok rasa-rasanya nggak pantas dijul ustadz. Kadang begitu juga masyarakat. Sebenarnya dari situ kita apa ya? Oh ya, aku di masyarakat itu dipandang ustadz, dipanggil ustadz, penceramah. Maka kita harus apa ya? Panahan itu harus kita tunjukkan dengan lisan kita yang baik, tingkah laku yang baik, perbuatan kita yang baik. Itulah seenggaknya. Jadi kadang ada rasa nggak pantas lah kadang gitu. Iya. Berarti kalau dipanggil ustadz itu ya kayak agak Beban. gitu. Beban, iya jujur kadang itu beban sih. Kenapa? Karena ya itu tadi kan ustadz itu kan guru gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab kan guru gitu. Jadi agak sedikit berat. Tapi dari situ ada motivasi sih. Motivasinya oke lah kita bisa dipandang baik oleh orang. Maka jangan sampai kita menunjukkan apa ya yang tidak baik. Maka kita harus jadi teladan. Ini gitu ya, kan. termotivasi gitu ya. Betul, Lebih baik betul lagi. dengan itu sih. Oke. Oke, kalau bicara dari awal ini Mas, awal dulu Mas Alfian ini dari Smamsa Mas ya? Iya, saya alumni Smamsa. alumni Nah, Smamsa. Dari alumni Smamsa kemudian juga mengabdi di Smamsa. Iya, betul. Jadi guru dan juga Guru media, humas ya? Ya, atau media? pernah dulu lah suruh nata, suruh apa konsep tentang media sekolah, publikasinya lah gimana biar sekolah ini diketahui karena sebagus program apapun sekolah Ya. tapi tidak tiap ke media ya percuma kan begitu ya karena kalau bisa promosi itu kan bukan di momen PPDB kan Benar, gitu ya benar. tapi setiap hari itu adalah momen promosi maka sebaik apapun program sebanyak apapun program tapi kalau tidak di up ke media tidak di konten yang baik maka ya percuma maka itulah akhirnya saya disuruh Pak Yulianto ya selaku kepala sekolah saya dan juga guru saya itu Oh, iya. guru saya itu Guru dan sejarah. sekolah, oh, Masya ya Allah. guru saya ya
yang bagaimanapun juga beliau telah mengantarkan saya sampai saat ini bisa mungkin duduk bersama teman orang-orang yang hebat ya, ada Mas Rangga, ada Mas dan yang masih jomblo. Mas yang sudah luar biasa ya, itulah salah satu berkat guru-guru kita Mas. Iya betul. Ya, itu Mas. Alhamdulillah. Dan kemarin juga baru saja masih ini silaturahim dengan seorang kemarin ya? Kemarin hari Sabtu yang lalu itu juga talkshow di sini, dan alhamdulillah juga ini membanggakan gitu ya, salah satunya adalah Mas Alfian dan juga tokoh-tokoh yang lainnya yang terus mengukir prestasi gitu ya para alumninya. Nah, dari sana Mas Alfian sampai berapa tahun mengabdi di Semamsa dulu Mas? Sebenarnya di Semamsa itu saya dari kecil Mas. Dari kecil, TK? dari SD. Oh, SD. Jadi latar belakang itu kan sekolah Muhammadiyah ya. Iya. Tapi memang latar belakang saya itu bukan keluarga murni Muhammadiyah, bukan. Saya mengenal Muhammadiyah itu, organisasi Muhammadiyah itu melalui pendidikannya itu. Di Kapasan itu kan ada SD, SMP, SMA, SMK. Jadi ngelompok dari Cinduk Kono. Muhammadiyah. Iya Muhammadiyah satu. Tapi sekarang tinggal SMA sama SMK-nya di sana. Yang lain sudah pindah. Itu sih. Kalau mengabdi ya, kalau secara instansi ke SMA itu mulai dari tahun 2016. Waktu itu masih kuliah. 2016 itu sampai terakhir kemarin tahun 2022. Oktober itu baru ya. Baru kemarin tahun lalu. So, ya bulan Oktober lah itu. Iya. Itu. Oke. Ya, kemudian artinya ketika menikah dulu. Oke. Nah, ini Ngomong sensitif menikah. ya. Lalu saya dilihati gini, melilik-lilik ngono ya. Lalu sensitif kalau bicara menikah. Ya, mitra muslim ini tidak membuli ya. Mohon maaf ya. Iya, enggak. Nanti disalahkan lagi saya. Motivasi. Mengolok-olok ini ya. Ya, jadi menikah artinya masih di Semamsa Mas ya? Iya, menikah itu masih di Semamsa. Itu Teman? dapat Ustazah Semamsa. Lah, Wah. Ya. Ini yang seru, ini yang seru. Gimana? Jadi saya dulu kan aktif dulu tahun-tahun sebelum pandemi kan marah-marahnya komunitas Mas ya. Iya. Komunitas Surabaya dakwah itu kan banyak, ada yang apa itu pondok hijrah Ya, kan, komunitas misalnya. hijrah banyak ya. Komunitas itu banyak di Surabaya itu. Ada Better Youth, gerakan main ke masjid dan sebagainya banyak. Salah satunya adalah kalau saya di Muhammadiyah maka kalau bisa Muhammadiyah dakwahnya kultural. Kultural itu menyentuh langsung ke masyarakat yang pada waktu itu kebetulan saya di IPM. IPM Kota Surabaya itu membidangi urusan kajian dakwah Islam. Maka segala sesuatu yang kaitannya dengan religiusitas itu mencoba untuk saya kembangkan. Salah satunya adalah komunitas. Waktu itu ada komunitas gerakan pelajar tanpa pacaran. Oh, itu yang tadi. Ya, itu komunitas yang dimana ini adalah harus kita lakukan gitu loh. Karena yang menjadi problematika kita pada waktu itu sebenarnya munculnya organisasi komunitas itu kan kalau harus bisa menyelesaikan problematika lingkungan itu. Jangan sampai komunitas itu hanya eksis, hanya ada dibentuk terus diselesaikan begitu. Tapi bagaimana caranya komunitas itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang pada itu adalah sasaran kita adalah pelajar itu, pelajar Muhammadiyah, pelajar umum. Kita mengenalkan ke pelajar itu tentang gerakan pelajar tanpa pacaran. Artinya di situ kita tidak melarang orang nggak pacaran, gitu loh. Melarang orang nggak pacaran, tapi kita mencoba untuk menyadarkan. Kan kita gerakan penyadaran, gitu Mas. Gitu. Oke. Itu gimana itu? Itu belum menjawab pertanyaan saya. Jadi sabar dulu. Jadi kalau soal bertemu istri itu pada waktu itu Mas, saya ngisi kajian di Masjid Tanjung Sadari. Berarti Perak pas posisi jadi ustadz itu ya? Iyalah Pak. Luar biasa. Itu Jamaah berarti. jamaahnya. Nah itu, jadi pada waktu itu calon istri saya pada waktu yang belum jadi istri itu Tanya. Iya. Pertama. Jadi waktu itu ada Ustadz Carlos, saya ngisi, ada saya Ustadz Carlos sama satunya Ustadz Feridi. Itu tentang kajian muhasabah akhir tahun. Makanya kan tiap akhir tahun banyak tau di masjid mengadakan kan. Itu salah satunya adalah tahun 2018. Ya, 2018 akhir itu saya ngadakan itu. Setelah itu, nah di situ saya ketemu dengan istri saya. Jadi peserta kajian. Istri saya waktu itu ya namanya Rafida Saleh Mas. Ya, saya kenalkan istri saya namanya Rafida Saleh. Iya. Halo, jeneng. Salihah pokoknya. Ya itu.
dia nggak pernah ikut kajian-kajian komunitas ceritanya. Baru kali itu dan ketemu sama saya. Baru kali itu langsung kepincut sama ustadznya. Nah, singkat cerita, Kata-kata apa yang disampaikan? nah itu makanya kok bisa gitu. Iya. Gimana? Jadi baru ketemu itu dia nge-follow Instagram, kan dunia digital kan gampang ya. Wah, itulah oke lah. Mau sih jomblo rek, tak kenal lo Instagram gue. Mungkin ada yang nyantol satu lah itu, satu lah mungkin ada yang nyantol. Ternyata salah satu beberapa di antara dari peserta kajian tuh nge-follow Instagram saya gitu. Tapi saya kan nggak tahu kan, biasanya saya tuh kalau mau nge-follow back itu nggak enak gitu loh. Akhirnya lama nggak, kemudian waktu bulan puasa itu lama prosesnya mas. Dari akhir tahun menjelang ke bulan puasa nggak saya follow back kanannya, nggak saya follow back. Nah waktu bulan puasa habis makan sahur itu kan sambil nunggu adzan subuh gitu ya, sambil scroll gitu ya. Memang padahal itu niat pengen nikah, pengen nikah Ramadan itu kan pengen nikah. Saya komitmen semoga saat sahur itu ya. Saat sahur, iya. Kan mustajabahnya doa ya. Betul. Ya Allah nikah ya Allah. Dan pada waktu itu mas ya, ini yang pertama saya langsung mencoba oke lah cocok namanya waktu itu aneh mas, Rafidah Saleh kan. Nah di Instagram itu namanya Ya Saleh, Ya Saleh namanya, unik kan, unik. Lah saya apa DM langsung saya DM dulu. Sudah di fallback tapi sudah kayaknya ya, sudah lalu saya DM. Kalau lama kemudian singkat cerita langsung saya lamar mas waktu itu di DM. Saya ngelamar aja udah DM. Kok bisa yakin Ustaz? Tapi sudah pernah ketemu. Ya Saleh bener lanang. Itu makanya takut kan memang lanang laki gitu ya. Makanya akhirnya kan saya lihat, saya buka kebetulan kan nggak dikunci ya, nggak dikunci Instagramnya itu. Ya udah akhirnya saya DM waktu itu. Saya lihat kan wajar ya, laki-laki dilihat kan laki-laki. Iya itu gitu ya, wajar gitu ya. Kok masuk ini? Gak masuk gitu ya. Kita manusia kan dia. Kan niatnya baik langsung nikah. Iya benar. Tapi saya tahu nggak Mas Oliver itu kalau itu salah satu jamaah ketika di Tanjung Sadar? Nggak tahu. Karena kan sering isi di masjid beberapa gitu ya. Kan nggak tahu yang mana. Ada yang sering saya kan kadang lihat, oh ini datang terus gitu ya gitu. Nah itu saya nggak tahu pada waktu itu. Nah itulah akhirnya langsung saya lamar melalui DM direct message itu Instagram. Saya lamar, saya tanya dulu udah punya calon belum kan gitu ya. Nggak enak lah kalau tiba-tiba langsung mau nggak nikah sama aku. Atau di situ dia ngomong intinya belum punya. Udah saya langsung aja gitu. Karena kalau sudah mantap nggak usah lama-lama, itu sih menurut saya gitu. Udah kebaikan itu niat kita kan baik mas, baik entah itu kita ngelamar langsung ke orangnya atau melalui media dan sebagainya, itulah. Udah saya awali melalui Instagram itu. Setelah itu kemudian habis hari raya langsung saya datang ke rumahnya mas. Sama orang tua? Sendiri dulu ya, sendiri dulu ketemu bapak ibunya, anaknya itu Ustadz kok. Itu langsung saya minta ke orang tuanya. Selang 2 pekan langsung saya bawa keluarga ke rumah beliau itu. Saya itu sudah prosesnya itu, saya itu baru menikah bulan Desember. Jadi ada waktu 6 bulan untuk ta'aruf itu saja. Cepet sih, saya baru ya kenalin lewat Instagram, terus dari proses ta'aruf itu akhirnya saya mantap untuk menikah sih. Yakinnya itu karena apa? Yakinnya kan dari sekian followers ya kan? Iya, apalagi Ustadz, apalagi ada yang DM banyak biasanya. Iya, yang follow juga pasti kan beberapa yang ngantri follow belum di follow back gitu kan. Nah ini kok bisa yakin ke ini gimana? Ya sebetulnya otomatis kita itu kan ya istiqoroh gitu ya, wajar lah kalau dalam Islam kan kita kalau ada pasangan istiqoroh. Tapi kalau misalnya pilihannya cuma satu, ya nggak perlu istiqoroh menurut saya. Istiqorohnya itu memantapkan hati aja, bukan minta untuk pilihan ini dan kecuali memang pilihannya 2 dan sebagainya. Ini pilihannya cuma satu, memang memantapkan agar dimudahkan terus dilancarkan dengan niat baik itu. Ya udah sih, saya yakinnya sih di situ. Orang tua waktu itu langsung setuju? Orang tua waktu itu sih ya, orang tua belum menyiapkan pilihan ya waktu itu? Iya enggak. Kalau zaman sekarang kan anak yang kita yang memilih gitu ya. Ini soalnya disiapkan. Sama kita juga memilih. Terus tahunya kalau itu jamaahnya Ustadz Alfian di mana? Pas kapan? Ya itulah akhirnya waktu itu ketemu ya ngobrol.
apa itu ya tahu-tahu saya dari acara kajian itu sih. Acara kajian itu Mas gitu. Jadi emang jodoh itu gini ya. Jodoh itu nggak jauh dari aktivitas kita ternyata. Di sini berarti jodohku ini Mas. Berarti harus peka kan ya, tapi kita sebagai harus gerak juga kan. Gerak, iya. Gerak. Siapa tahu jodohmu Ya, di lingkungan jodohnya Dani itu ya kalau nggak di lingkungan suara muslim, kajian di lingkungan kampusnya. Mahasiswanya jangan lupa tulis yang unik ya, nickname-nya di Instagram. Kayak tadi kan ya salah gitu kan. Nah, cari yang unik. Barangkali nanti ketika sahur gitu kan scroll gitu ya, kayaknya cocok gitu ya. Ya itu usia berapa itu Mas? Saya usia 25, saya usia 25. Saya karena saya patokan Nabi ya. Oh iya, Masya Allah. Itu salah satu sunnah juga sih. Salah satu sunnah sih. Ya alhamdulillahnya memang dipertemukan di usia 25 tahun kan begitu. Itu kan cuman keinginan sih. Dan tapi kan juga ada ikhtiar tadi ya. Scroll kan juga ikhtiar. Ikhtiar, betul. Betul. ikhtiar dan Iya, saya juga ikhtiar, ini podcast ini ikhtiar juga. ikhtiar kamu nggak pernah scroll Instagram? Kalau Instagram memang nggak terlalu aktif Instagram itu. Di Twitter ya kamu ya? Ya, Twitter aktif kalau Twitter. Oh iya, apa Twitter? Rahasia. Itu tadi perjalanan jodohnya. Cinta ya. Nah, cintanya. Nah, sekarang pengen tahu perjalanan karirnya ya dari awal tadi di Smamsa ya kan, jadi ngajar juga ya. Yang berat sih itu. Nah, yang berat itu kan biasanya ya Mas ya. Biasanya ketika sudah fokus di salah satu bidang, itu biasanya kan agak sulit kalau mau loncat ya, ganti haluan gitu ya, atau ganti haluan ini kan cukup sulit. Nah ini saya kan juga maksudnya berteman lama ya, artinya mengikuti statusnya. Loh tiba-tiba keluar resign buat komunitas kafe, bukan kafe untuk usaha entrepreneur. Jadi keluar dari situ kan ketika keluar Mas ya, udah keluar buat itu. Nah itu kan sesuatu yang sangat berbeda setiap harinya dengan rutinitas pekerjaan, kemudian ke entrepreneur yang buat kafe. Itu kira-kira apa alasannya, kemudian bagaimana prosesnya Mas? Iya, pemikiran tuh seiring dengan berjalannya waktu, pertambahnya usia itu kan bisa berubah tuh Mas ya, bisa berubah. Dan didukung dengan usia saya yang belum 30 tahun. Sekarang masuk Oktober besok masuk 29. Mas Raka bro? Iya sama ya Mas Tan? Masuk 27 ini Mas. Itulah ya. Jadi melihat dari kita bertemu dengan orang, apalagi kalau kita aktif organisasi kan banyak bertemu dengan orang, interaksi dengan banyak orang gitu kan. Dan masih ada, saya mencoba untuk, saya mikir gitu loh. Artinya, oke lah jadi guru itu berat, jujur berat. Selain digugu dan ditiru itu kan bukan sekedar tagline gitu loh, bukan sekedar nama, tapi itu betul-betul harus diimplementasikan, harus ditunjukkan itu. Dan saya merasa ya itu tadi Mas, saya belum, kadang kita kok ya berat gitu loh. Usia saya masih 28 kemarin 28 tahun. Artinya di sisi lain dari segi mungkin kreativitas ya mungkin jadi guru itu ya kita disebutkan dengan administrasi gitu Mas ya. Administrasi terus kita harus pakai seragam gitu ya, harus gini harus begitu, maksudnya jam segini jam segitu, kadang itu ya yang kadang membuat kita itu berada di titik jenuh gitu loh. Biasanya kok gini ya gitu. Akhirnya ini pemikiran saya sih, mungkin orang beda. Ada yang memang suka jadi guru, memang suka administrasi dan sebagainya. Nah saya nggak suka gitu, makanya kadang waktu jadi guru itu dari sekian guru ngapunten saya yang agak sulit ditotok gitu. tapi gini Mas, tapi gini teman-teman, ketika saya melakukan kesalahan, saya coba memperbaiki dari segi yang lain. Itu sih. Oke lah, ketika saya disuruh diamanai mengelola media sekolah, saya mencoba gimana sekolah ini dikenal. Jadi saya perbaikinya di situ sih, bidang itu. Tapi berapa tahun Mas Alfian ketika awal masuk, kemudian memastikan untuk ini bukan di bidangku lah, mau beralih ke yang lainnya. Sudah dapat berapa tahun? Nggak lama sih, beberapa hari aja. Enggak. Jadi gurunya berapa tahun? Jadi guru 2016 sampai 2022. Kepikiran bikin usaha atau apa itu di tahun keberapa di Smamsa? Di tahun 2022 sih. Oh barusan aja. Iya baru. Berarti selama mulai 2016, 17 itu masih fokus ngajar gitu aja. Bahkan saya itu waktu sebelum keluar itu,
saya pengen selamanya di sekolah ini. Oh. Iya, kenapa? Mengabdi, Karena begini Mas, orang alumni dengan bukan alumni itu beda. Orang alumni itu ada rasa memiliki cinta emosional. Jadi kita bekerja, kita mengajar itu bukan hanya sekedar profesionalitas, tapi ada lebih yang kita berikan di situ. Bukan hanya soal sekedar gaji dan sebagainya. Itu hal yang kecil menurut saya. Ada yang lebih dari itu. Itu sih. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mikir itu melihat beberapa teman-teman guru dengan usianya yang sudah 50, 54, ngapunten kadang ya masih begitu gitu ya. Akhirnya kan ya masa mungkin saya begitu. Akhirnya saya mencoba untuk ke yang lain. Yang lain akhirnya saya mencoba untuk ke dunia entrepreneur itu tadi yang lebih apa ya? Ya kalau apapun kalau kata Mbah Mun itu kan jadilah guru, jadi apa tapi kamu harus tetap jadi pengusaha. Itu harus entrepreneur. Apapun kamu itu biar kita nggak bergantung ke orang lain. Kita punya itu sendiri, usaha sendiri, dan kita bisa mengembangkan itu sih. Duh, tapi sebelumnya pernah usaha Mas Alfian sebelum mungkin masuk ke guru dulu pas kuliah itu basic usaha basic usaha begitu. Kalau basic usaha sih dari bapak ya, orang tua. Orang tua itu pengusaha. Iya. Punya toko di pasar tuh saya ketika saya belum ada bahkan belum lahir. Udah lama sih basic itu. Tapi sebenarnya saya dulu nggak, jujur ya, saya dulu orangnya nggak suka usaha loh jujur. Kenapa Mas? Ya biasanya kalau orang usaha jualan itu kan malu gitu ya. Pasti kan dulu ya, zaman kan orang beda-beda. Jadi malu gitu ya. Tapi dipikir-pikir ya kadang orang jualan tuh penghasilannya lebih banyak ya daripada yang kerja. Bener. Itu biasanya kan seperti itu. Ada yang orang jualan pentol itu satu hari bisa mungkin 1 juta kan segitu. Bener. Memang pakainya biasa, tapi yang kita pakai banyak. Nah itulah mungkin salah satu motivasi sih yang membuat saya ya dengan usaha segini ya kita harus berkembang gitu. Kita harus berkembang. Kalau bisa ke depan kita bisa membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang lain. Kita punya teman yang belum kerja. Nah itulah kesempatan buat kita sebenarnya itu sih. Apalagi yang terkadang mungkin membuat kepikiran kan juga anak, istri gitu kan ya. Kedepannya akhirnya membuat lebih semangat. Ya betul. Biar nggak begitu-begitu saja mungkin ada gebrakan. Karena menurut saya waktu itu sih agak monoton ya kok gini gitu loh. Pengen berkembang, pengen apa lebih kreatif, pengen apa dengan ide kita. Karena apa? Karena jujur aja kadang kan seseorang ada punya jiwa kepemimpinan. Dengan pemikiran ini harus diterapkan. Lah ketika saya jadi guru itu kalau kita pengen ini kan harus usul dulu ke kepala sekolah kan begitu. Akhirnya kadang ada yang nggak cocok, nggak sesuai. Akhirnya kadang kita itu kita sudah mikir matang-matang, udah bikin konsep kok nggak di-ACC kadang gitu ya. Akhirnya udah ganti konsep lagi dan sebagainya. Nah, kalau kita usahakan enak, kita mikir sendiri dan kita yang langsung action kan. Itu sih sebenarnya enak. Oke. Terus kemudian ketika ini kan dunia yang sangat berbeda kan Mas. Betul. Menjadi seorang guru dengan waktu yang memang diatur sedemikian rupa, pulangnya jam sekian, masuknya jam sekian dan seterusnya. Tapi kalau menjadi entrepreneur kan sangat berbeda. Kita bisa ngatur waktu sendiri, tapi itu tadi berkaitan dengan resiko ini kan juga cukup besar gitu kan. Kemudian ketika terjun di sana, apa yang dirasakan kemudian mungkin kan ada pergolakan batin gitu ya. Ngomongnya kok jeru. Pergolakan batin biasanya ono bulanan kling masuk gitu. Kemudian ini kok masih mana ya? Belum lagi ngerintis dari awal. Dari awal kan gitu kan. Mesti sepi sih kemudian baru rame pelan-pelan gitu kan. Bisnisnya apa tadi? Kopi kalau kafe lah ya di rumah juga ada sih, istri itu ya bikin sambal bikin mentol-mentol gitu ya, alhamdulillah laris mah alhamdulillah. Online atau online di kadang bikin status gitu ya, yang mau PO pre-order gitu ya langsung banyak. Terakhir kemarin malam tuh bikin sambal Mas, kayak sambal apa itu, sambal kloto, sambal apa sambal itu, sambal cumi kayak gitu ya, sambal ikan asap itu kemarin bikin. Hari ini ada 30 orderan. Wah, alhamdulillah gitu. Berarti by order ya? Iya, by order gitu. Belum ke apa itu market yang lain, belum sih karena khawatir kewalahan itu sih. Apa nama itunya? Namanya Lezat Disantap. Lezat Disantap. Jadi jangan di Instagram ada namanya Lezat Disantap. Lezat Disantap. Bisa saya sama istri sih. Jiwa entrepreneurnya ketularan Mas Alfian istri? Atau sebelumnya sudah pernah usaha juga? Atau sama yang ketularan istri? Saya yang ketularan istri kayak. Iya, waktu zaman kuliah itu sudah ada jiwa itu, sudah pernah usaha ini, jual ini dan sebagainya. Akhirnya sekarang baru itu. Kalau yang kafenya apa, yang kopinya tadi apa? Namanya apa? Namanya Harus Bawa Coffee.
Arus Bawah. Arus Bawah. Saya ambil nama Arus Bawah itu dari inspirasi saya dari kalangan supporter Mas, bonek. Bonek. Kebetulan saya juga aktif di bonek muda Muhammadiyah. Ada. Namanya BMM. Instagramnya ini BMM. Itu ya. Jadi kalau bisa itu tadi loh. Ketika saya dulu di PM itu kan kita harus dakwah dengan gerakan belajar dan Pak. Nah, sekarang saya sama teman-teman itu namanya itu tadi bonek muda Muhammadiyah, karena bagaimanapun juga supporter itu butuh sentuhan kita harus hadir di mereka itu, yang dimana notabene di kalangan masyarakat supporter itu dipandang tidak baik, suka kerusuhan, rasis dan sebagainya lah. BMM hadir di situ memberi edukasi, memberi yang namanya kajian, kita kumpul kopdar dan sebagainya. Itu sih adanya BMM, namanya bonek muda Muhammadiyah. Itu inspirasi saya dari nama Arus Bawah, Arus Bawah. Kapan kita perlu ke sana? Podcast ke sana boleh nanti. Boleh lah main-main kapan. Lokasinya di Pelosok. Pelosok itu dekatnya Kali Kepiting. Daerah Tambahsari sana, Mas. Iya, tahu. Kali Judan. Aku ngerti apa? Kali Judan. Tambahsari ngerti stadion itu kan. Ya kami yang ngerti. Enggak ngerti stadion. Itu. Ya. Oke, artinya ini Mas ya, memang seorang pemuda itu memang harus berani ini ya, mengambil resiko ya. Dan gimana? Tadi kan ya saya sebutkan di awal kan, jelas gitu ya, kling tiap bulan. Kemudian ketika itu beradaptasi dengan keluarga juga, memahamkan itu, karena kan tidak semua keluarga, ayo Mas, wis biasa-biasa aja loh ya, wis per bulan mulai wis. Alhamdulillah. Yang pasti-pasti aja biasanya kan gitu. Kan gitu. Dengan kalau yang di sini kan lebih fluktuatif. Kalau bati yo iso akeh. Kalau rugi yo akeh pisan. Nggih, betul. Ya apa itu? Sebenarnya ketika sebelum di usaha itu ya, waktu keluar dari sekolah itu saya sudah di Basnas sebenarnya. Oh, sudah di Basnas. Sudah di Basnas. Itu ya yang membuat saya juga sudah alhamdulillah aman gitu lah, udahlah aman gitu ya. Saya itu baru mengembangkan dengan usaha itu tadi. Itu sih sebenarnya nggak terlalu, kalau ngomong resiko sih semua ada resikonya ya. Benar. Juga resiko, kita usaha juga resiko kan begitu. Tapi sing Basnas full time Mas Sofyan. Ya, jadi kalau di Basnas itu kan kita ngelola media, lebih banyak di lapangan sih sebenarnya, di lapangan kalau ada kegiatan-kegiatan, terakhir kemarin tuh kegiatan tebus ijazah sama alat bantu dengar kemarin di beberapa kecamatan tuh. Pernah dapat prestasi di Jakarta itu kemarin Basnas Surabaya dengan kategori pendidikan terbaik. Pendidikan terbaik. Ya, Basnas Kota Surabaya itu. Ya otomatis itu kan tahunnya kan kita yang mengelola medianya itu. Gimana sih kita mengonsep ketika ada santunan, ketika ada kegiatan-kegiatan yang ini pantas untuk diap ke media. Akhirnya salah satunya adalah dapat prestasi itu Basnas Kota Surabaya kemarin. Berarti di Basnas ini juga terikat jam kerja juga dan lain sebagainya. Kalau di jam kerja sih enggak. Cuman tiap hari kita harus punya progres. Ini ya kayak pre-project orang lapangan gitu Mas ya. Kayak keluar. Itu sih itu kalau di Basnas. Terus yang jaga bisnisnya, kafenya tadi ada karyawan lah. Ada teman-teman Mas, ada teman-teman itu ya. Biasanya saya pakai buat nobar. Kalau sepak bola itu kan Argentina kemarin gitu. Ya itu kan Persebaya gitu. Oh iya, Pak. Punya komunitas BMM malah enak ngopi nang kene. Ya itu karena punya komunitas akhirnya membuat itu menjadi wadah gitu kan. Ngopi aja tuh kene ae. Wadah buat teman-teman terus gitu. Iya, gitu apalagi cuan. Iya. Kan alhamdulillah gitu ya. Oke, luar biasa. Kalau bicara tentang Basnas ini Mas, banyak mungkin ada mitra muslim yang mungkin belum benar ngerti gitu ya tentang Basnas Kota Surabaya, yang bahkan tadi disebutkan ada program-programnya yang sangat membantu, terutama ada tebus ijazah. Ya, terakhir kemarin tebus ijazah dengan nilai sebesar 1,3 M. Apa itu maksudnya tebus ijazah? Ijazah sing karo kan? Andani. Tak cerita nih. Jadi Basnas itu ada 3. Ada banyak ya, 5 kalau nggak salah. Programnya apa itu pendidikan gitu ya, Surabaya Cerdas, Surabaya Berdaya itu tentang kesehatan. Jadi kalau ada yang kesulitan tentang pembiayaan rumah sakit itu bisa Basnas. Terus Surabaya Surabaya Sigap kayak bencana dan sebagainya.
pokoknya banyak, ada 5 hal itu. Salah satunya adalah kemarin terakhir itu bantuan biaya pendidikan dan tebus ijazah. Jadi teman-teman pelajar SD, SMA, SMK, MTS, ya MA SMP itu. SMP. Kenapa? SMP ya ada. Oh ya, SD, SMP, SMA, SMK. Pokoknya itulah, ada yang aliyah ataupun MTS, MI juga bisa. Derajat. Ya, yang ijazahnya masih tertahan di sekolah. Ya, belum selesai. Kayak awakmu. SPP nggak lancar kan otomatis tertahan kan. Ya, akhirnya kan nggak bisa diambil. Nah, itu Basnas melalui Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi itu jadi tadi mengucurkan dana zakat untuk mereka. Itu programnya baru ini yang tebus. Baru sih. Baru tahun 2021 kemarin itu. Ijazah aku terus aku baru bisa nebus setelah nikah dulu. Wali itu butuh Pak Eri di sini. Iya. Tapi ini memang untuk ini ya Mas ya, anak-anak yang memang tidak mampu ya. Nah, itu nanti otomatis ya anak yang tidak mampu. Kalau sekarang kan gamis, keluarga miskin. Jadi ya yang terdaftar, kalau NIK-nya sudah terdaftar nanti otomatis dapat itu ketika mengajukan. Tapi kalau belum terdaftar itu bisa mengajukan ke RT RW kelurahan. Itu nanti. Tapi ini Surabaya ya. Ya, Surabaya khusus KTP Surabaya. Waduh, itu Surabaya loh. Sidoarjo, Sidoarjo. Sidoarjo itu. Nanti ikut Gus Mudo. Oke. Eden, pertanyaanmu apa? Tadi menjelaskan. Ya, karena saya sama Dani dulu juga sudah pernah Mas ya silaturahim. Sudah ketemu langsung Pak Ketua dulu. Silaturahim ke sana, dan di sana pun juga melihat banyak ini, bukan hanya berkaitan dengan pendidikan, ada yang apa itu kayak stand UKM gitu ya, rombong. Ada juga itu namanya bantuan modal usaha. Modal usaha dan rombong. Jadi ada rombong bakso, rombong gorengan, itu ada itu. KTP Surabaya ya. Ya, KTP Surabaya, dan pengajuannya melalui prosedur RT RW kelurahan. Sudah aja ke kelurahan. Kalau kategori nggak mampu itu boleh ya juga. Boleh. Mau usaha apa, anak muda juga. Anak muda yang mau usaha juga bisa. Oh gitu. Iya, jadi harus termasuk 8 asnaf itu Mas? Atau masuk kategori nggak mampu gitu harus nggak mampu ya, nggak mampu tadi. Misalnya dia belum bekerja gitu ya, belum bekerja. Nah, ini teman-teman bisa 5 atau 8 orang KTP-nya dikumpulkan. Nah, nanti bisa mengajukan itu untuk usaha. Memang teman-teman banyak dapat bantuan kayak mesin jahit, sablon dan sebagainya, itu sih kemarin tuh. Tapi sing program sing bagus ya, sing unik itu pernah Mas Alvin itu bilang ke saya itu ada bedah rumah itu Mas. Bedah rumah ada. Itu yang gimana itu Mas? Itu kan yang unik gitu ya. Rumah kok dibedah itu gimana? Unik mana Mas? Apa? Ada masih ada ya, sekelas Kota Surabaya yang tidak punya jamban. Kota Surabaya kan. WC. Masih banyak di ternyata. Sungai gitu lah buang airnya. Itu makanya ada rumah yang belum punya jamban. Kak lu. Itu pinggirnya tonggo nih. Enggak, kalau di TikTok itu sekarang ada WC keliling. Enggak lah mau WC keliling. Itu parodi. Oh iya. Fotokopi keliling itu. Loh, tapi diparodikan WC keliling, mandi keliling. Nah, gimana yang nggak punya jamban di Surabaya ini? Banyak. Target Surabaya di tahun 2023 karena kata pimpinan kemarin itu sekitar 2000 jamban. Ternyata banyak yang diajukan lebih dari itu. Berarti kan masih banyak masyarakat Surabaya yang belum punya itu, Mas. Itu akhirnya sudah beberapa terrealisasi di beberapa kecamatan itu, dan itu pengajuannya melalui dinas kesehatan karena urusan dengan kesehatan itu sih. Ini tuntas kayaknya, sudah mau selesai yang untuk Jombang. Untuk yang bedah rumah pun sama. Untuk bedah rumah itu terakhir kalau nggak salah dari Basnas itu dananya sekitar 30 sampai 35 juta untuk bedah rumah itu. Itu sih. Memang rumahnya nanti pasti survei, dan yang layak menentukan dapat bantuan dibantu apa tidak ini dari pihak kelurahan. Karena yang terjun langsung ke tempat itu. Direnovasi gitu ya rumah. Direnovasi. Lebih layak huni ya. Lebih layak huni itu. Jadi masih ada ya, baru tahu juga ya ada yang jamban itu ya, belum ada di Kota Surabaya. Ada ternyata. Kota metropolitan kedua setelah Jakarta ya. Masih ada. Kalau di daerah-daerah lain mungkin masih banyak. Wajar lah mungkin desa. Ini kan Kota Surabaya ternyata masih ada ya. Alhamdulillah dengan ada program-programnya Basnas Kota Surabaya ini jadi lebih tertata lagi. Iya, betul. Semakin terbantu gitu kan masyarakat yang
nggak mampu, anak-anak yatim dan seterusnya, itu kan semakin terbantu. Yang harapannya juga bukan hanya terbantu tapi masyarakat juga semakin sadar zakat gitu Mas ya. Iya, makanya itu kan kemarin terakhir itu Pak Heri itu wali kota kita itu membentuk kampung madani. Kampung madani. Artinya kampung madani itu ya kampung yang sehat, kampung yang saling menghargai, saling toleransi, saling tolong menolong, gotong royong itu. Makanya dengan Basnas dilibatkan di situ, yaitu tadi itu gerakan sadar zakat. Artinya kan ketika orang ini dibantu zakat, akhirnya kan lama-lama dia sudah mampu. Karena akhirnya dia mampu untuk mengeluarkan zakat itu tadi, sadar zakat itu di situ. Oke. Kan waktu itu pernah ditanyain juga tentang yang gerakan pelajar, sudah pernah kita interview di Tablet Udara. Pernah. Nah, kita ingin tahu update-nya sekarang gimana sih, gerakannya masih jalan, masih bentuk komunitas atau gimana? Kalau untuk gerakan pelajaran pada waktu itu ketika saya sudah selesai menjabat di PM daerah itu, PM Kota Surabaya, saya sudah melanjutkan ke yang lain sebenarnya, karena itu kan turun menurun, bukan punya saya, kan saya hanya sekedar yang mendirikan. Setelah itu ya sisanya ya teman-teman kan. Cuman kan mungkin ada perbedaan visi ya, ada perbedaan tujuan. Akhirnya mungkin saat ini ya untuk bentuk komunitasnya ya sudah tidak ada, tapi dalam bentuk pemikiran masih ada. Itu yang penting sih, gerakan-gerakan. Iya, karena ketika organisasi dibubarkan sih sebenarnya itu nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi selama pemikirannya masih ada, masih mengakar, masih menyebar dan sebagainya, itu sih yang lebih penting. Itu kan. Betul. Okay. Terus terkait khutbah. Khutbah. Ini sudah sejak kapan aktif ngisi ya, tadi kajian sampai dapat jodoh istri, ya kan, dapat istri, kemudian ngisi khutbah Jumat dan juga Idul Adha juga gitu kan. Ini sudah sejak kecil dari lahir. Kecil lah. Enggak bisa kan lombanya iso ae kan. Sejak gabung di IPM atau sejak umur berapa itu mulai berani? Kan enggak semua. Iya, enggak semua berani loh. Public speaking kan ya, mungkin public speaking secara umum. Ini khutbah kan lebih ke agama, ada dalil dan sebagainya. Ini sejak umur berapa berani tampil? Kalau ngomong soal khutbah sih sebenarnya dulu ada bakat sih dikit-dikit gitu ya. Dulu waktu SD itu suruh ikut lomba Pildaci gitu ya, antar sekolah. Iya, pernah gitu. Pernah suruh ikut lomba-lomba gitu ya. Tapi kan dulu mainnya kan hafalan, lali meneng ini. Kayak kan lek ngono nangis. Lupa gitu ya. Lupa teksnya, bingung wis meneng suwe kan gitu. Itu dulu sih pernah pengalaman. Terus waktu awal-awal masuk kuliah pada waktu itu saya disuruh khutbah Jumat sama guru saya waktu SD. Kebetulan beliau ini megang beberapa masjid untuk khotibnya, dan kebetulan ada khotib yang tidak hadir pada waktu itu. Izin, akhirnya saya dimintai tolong untuk mengisi pertama kali. Nah di situ kan otomatis kan iki tak terima tak gak gitu ya. Mau saya iyakan apa tidak kan begitu. Kalau nggak saya iyakan kapan lagi begitu kan. Kalau nggak kita peluang dalam arti kapan lagi kita tampil, terjun memberanikan diri kapan lagi gitu. Karena ada momen. Karena momen kan nggak datang 2 kali kadang ya. Mungkin ada 2 kali, ini kan nggak datang. Memang diberi kesempatan. Kalau orang ngasih kesempatan pada kita berarti orang tahu kita mampu kan. Kita mampu untuk melakukan. Tahu. Ya udahlah, akhirnya saya insya Allah sakit Ustadz, saya begitukan. Tapi masih saya belajar hafalan ya. Hafalan buku khutbah Jumat itu ya. Itu saya hafalkan, materinya apa sesuai dengan konteks yang sekarang apa, itu sih pada waktu itu. Akhirnya saya memberanikan diri dan pertama kali tidak ada masalah, alhamdulillah langsung lancar pada waktu itu. Tahun berapa kalau inget nggak? Kalau ingat sekitar tahun 2014. Masih kuliah? Masih kuliah semester 1-2 gitu ya. Semester 1 Iya, disuruh pada waktu itu. Itu sih akhirnya saya memberanikan diri. Dari situ diberi amanah, saya sering ikut public speaking, saya sering ikut pelatihan dai muda di Muhammad. Itu ada pelatihan dai muda, itu sering saya ikut. Akhirnya saya ikut kajian-kajian beberapa referensi gitu ya, biar kaya pemahaman gitu ya. Karena biasanya kalau awal itu kan kita saklek gitu loh. Kalau biasanya kalau hijrah itu kan baru para hijrah iki gitu loh. Kita sulit untuk menerima yang lain. Tapi sering berjalannya waktu saya mencoba untuk membuka referensi teman-teman yang lain. Dari situ akhirnya ya udahlah,
saya sudah terlanjur nyemplung ya di dunia, di sekalian dunia dakwah itu hanya nyemplung bisa kan begitu sekalian. Artinya di situ begini sih sebenarnya, generasi muda harus hadir di situ, harus menginspirasi. Kenapa? Karena penyampaian kita anak muda itu juga bisa mengena kepada sasaran kita yang peserta yang anak muda gitu. Kalau orang tua ngapunten ya biasanya banyak ya sabar, iman, takwa kan. Kalau anak muda kan tidak. Anak muda itu kan pasti tahu dengan kondisi kekinian, problematika apa ya itu yang akan disampaikan. Itu ya. Kayak misalnya besok materi khutbah saya di Masjid Al Amin besok itu tentang refleksi nilai keteladanan Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika zaman dahulu, nilai keteladanan apa yang bisa kita ambil di era sekarang, itulah yang mungkin bisa kita terapkan. Itulah konteks-konteks kekinian gitu ya. Karena salah satunya saya ketika di khutbah di beberapa masjid, Mas, saya mencoba untuk menyampaikan kepada takmir masjid. Kadang saya juga sempat itu ya, gregetan lihat takmir itu. Kenapa? Gregetan itu artinya iki nang diarek nom-nomi. Oh iya. Tidak ada generasi mudanya. Artinya kan takmir ini sudah nyaman dengan kondisi yang sekarang. Kondisi yang sekarang sudah nyaman. Kalau arek nom itu sudah seolah itu masjid itu hebat gitu loh. Dengan bangunan yang megah, interior yang bagus, saldo kas yang banyak. Itu seolah takmir itu sudah tuntas. Tanpa memikirkan pembangunan jamaah. Banyak kan takmir itu lebih memikirkan bangunan fisik ya. Bangunan fisik masjidnya akeh dan bagus dan sebagainya, tapi tidak pernah memikirkan pembangunan jamaah. Artinya gimana kaderisasinya, bagaimana program-programnya. Artinya intinya ketika saya khutbah ngisi kajian di beberapa masjid itu saya sampaikan masjid harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Masjid harus dikenal, itu sih. Jangan sampai masjid ini jauh dari masyarakat. Ya, benar. Banyak kan ada masyarakat di lingkungan sekitarnya sulit cari pekerjaan, sulit menyekolahkan anaknya, sedangkan satu kas masjid itu puluhan juta, ratusan juta. Kita apa ya? Kita nggak tahu, kita bahkan nggak peduli. Wes ku karepmu dan sebagainya. Katanya itu gregetan lihat gitu. Makanya kita harus tampil dan kita harus menyuarakan itu dan kita harus berjamaah untuk menyampaikan itu. Akhirnya saya di Muhammadiyah itu ada mengumpulkan teman-teman dai muda. Ayo kita harus memberi pencerahan, kita harus memberikan masukan-masukan kepada takmir masjid, tentunya dengan cara yang bijak. Jangan merasa kita yang lebih tahu, kita yang lebih ngerti dan sebagainya. Tentunya itu sih. Dan saya sering sampaikan kalau khutbah itu atau kalau kajian itu kajian sholat tarawih biasanya kan ada ceramahnya, sering kan itu kan momen juga itu sebenarnya. Masjid ini dalam struktur ketakmiran ini harus ada anak mudanya. Misal ketuanya dari bapak-bapak, oke lah, nggak apa-apa. Ini wakilnya harus anak muda, sekretarisnya harus anak muda. Karena yang bisa menghidupkan roda manajemen organisasi atau masjid ini adalah anak muda. Ya, karena yang bisa bergerak dan peran artinya begini, orang tua yang ngerem, kita yang ngegas. Kita yang ngegas kan, orang tua yang ngerem. Artinya dengan banyaknya pengalaman orang tua sesepuh kita, kalau ada yang salah monggo diingatkan, diarahkan gitu ya. Itu juga. Selain itu juga biasanya masjid-masjid kan ada anak kecil ramai itu dimarahi, Mas ya. Saya sini sampaikan, jangan sampai ada anak kecil ramai dimarahi. Karena kan pasti akan terbesit di kepala mereka itu, waduh nung masjid kok senangnya ketemu ngamuk-ngamuk atau seolah-olah masjid ini tempatnya orang marah-marah. Pasti ada cilik itu besoknya diajak ke masjid lagi, enggak, diseneni ambil wong iku dan sebagainya. Ini sering saya sampaikan, Mas. Kenapa? Ya ini penting juga untuk pemahaman kita bersama ya, untuk para takmir masjid harus, yang pertama manajemen harus bagus. Saya sampaikan, medianya harus aktif, kajian-kajian harus di-live-kan ya. Secara muslim ada ya program itu? Ada ya. Relay dari masjid ke masjid. Safari. Ada safari subuh. Itu kan gerakan sholat subuh berjamaah gitu ya, dari masjid ke masjid. Kemudian kan biasanya ada mimbar maghrib ya, pada sholat maghrib itu kan biasanya banyak kajian ya. Kita relay, disiarkan di suara muslim dari berbagai masjid. Khutbah Jumat pun juga banyak. Sekarang kan juga mungkin sudah mulai banyak juga, Mas ya. Ketika khutbah Jumat, sehingga ibu-ibu yang di rumah itu juga bisa langsung melihat, oh iya ini dapat manfaatnya, pokoknya gitu. Jangan sampai pas pulang ke rumah, ya tadi apa khutbahnya? Ya sing ngono kuwi kan gitu. Iya. Ini kan bisa kan kalau misalkan ditanyai sama istri ini, ya tadi kok gitu, lingi.
tiga seling kan? Iya, gitu kan? betul. Iya. Ya benar-benar banget itu Mas. Jadi itu sih ketika saya misi saya ketika menjadi pendai itu sih menyampaikan tentang bagaimana masjid yang kekinian, yang yang bisa anak muda itu nyaman di situ, suka di situ. Kadang kan orang tua gini Mas, nang di arek nom-nome iki. Di mana anak mudanya ini? Kok senengane nyangkruk ning warung, ning warkop, ning kafe daripada di masjid. Kita kan sering menyalahkan gitu ya rata-rata. Tapi kita jarang memikirkan apa yang mereka inginkan. Awakmu butuh apa sih? Kalian ingin apa? Suka apa? Ayo ning masjid, tak fasilitasi. Harusnya kan begitu takmir itu kan. Bukan hanya menyalahkan dan sebagainya. Kalau bisa dirangkul, sekali-kali kegiatannya nggak hanya di masjid, tadabur alam keluar kota gitu ya. Itu pernah saya terapkan itu di Masjid Al-Furqan Kapas Madya, yang awalnya itu tidak ada anak mudanya, tidak ada remaja masjidnya. Dari situ saya mencoba untuk mengembangkan, alhamdulillah banyak. Dari Masjid Muhammadiyah, yang biasanya Masjid Muhammadiyah rata-rata kan ya sararek sing sekolah di Muhammadiyah. Ternyata pada waktu itu ketika coba saya gerakkan, yang hadir di situ bukan hanya anak-anak yang sekolahnya di sekolah-sekolah agama atau Muhammadiyah, tapi sekolah-sekolah umum hadir di situ. Yang biasanya nggak pernah pakai kerudung, ya hanya di masjid dia kenal ya cara kerudungan. Itulah yang coba saya terapkan pada waktu itu. Jadi intinya adalah visi saya ketika menjadi ustadz dai itu tadi, gimana caranya masjid ini harus bangkit melalui anak muda itu tadi. Itu sih motivasi saya itu. Jadi tinggal Dani aja ya. Iya. Praktek. Enggak kan Dani juga khutbah kan? Enggak lah. Cuman motivasinya tuh masih ini ya. Menggerakkan apa Dani? Tapi ini masih zamannya Rasulullah yang ini dakwah sing diam-diam itu. Diam-diam. Iya, bisiri ya. Iya, dia nggak berani membranding dirinya sebagai ustadz. Kalau sampai kan ya oke, silakan. Jadi dia tuh kalau Mas Dani tak undang. Enggak, saya enggak. Padahal dia ngisi juga gitu ya. Banyak. Kan harus kita branding diri kita. Betul. Iya. Kayaknya sudah saatnya ya. Sampai kalau ngadakan perkumpulan dengan dai-dai ini. Oke. Ajaan. Siapa tahu ketemu juga ya. Ketemu lah. Yang penting ketemu dulu itu. Ya, itu PR utama gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Insya Allah banyak gitu ya manfaatnya, sharingnya mulai dari berkaitan dengan kepemudaan, berkaitan tentang bisnis, jodoh, terus tentang dakwah gitu ya, dan lain sebagainya. Semoga bisa banyak mengambil hikmahnya. Terakhir Mas Alfian, mungkin ada pesan baik itu kepada pemuda ataupun juga kepada warga Surabaya ataupun juga sepantaran ini ya, maksudnya sama-sama dai muda gitu loh maksudnya. Seprofesi. Memang dai profesi. Iya. Oh, dai profesi. Oh iya, dan Bapak dia kan profesimu juga. Iya. Silakan. Nggih, terima kasih. Pesan aja buat khususnya bagi diri saya dan teman-teman semua. Ayolah kita ini bersama-sama membangun kota ya. Membangun Islam ini tentunya harus dengan bersama-sama. Dan harus sinergi, harus kolaborasi, sehingga dengan adanya kolaborasi dengan sinergi umat Islam, kota Surabaya akan meraih kejayaan. Dan yang lebih penting lagi adalah mari kita harus junjung tinggi nilai toleransi, khususnya di momen Idul Adha tahun ini adalah mungkin berbeda, ada yang 28, ada yang 9. Inti dari momen itu kita harus ambil hikmah dari situ. Ajaran Islam mengajarkan agar kita saling menghargai dan toleransi. Jangan pernah merasa diri kita paling benar, yang lain salah. Karena kalau kita merasa diri kita paling benar, yang lain salah, maka umat Islam ini akan terpecah belah. Umat Islam ini akan mudah diruntuhkan. Artinya ketika ibarat bangunan yang bangunan rumah itu, jangankan ada orang lain ingin merobohkan. Kalau dalamnya udah nggak kuat, pondasinya udah nggak kuat, suatu saat nanti bangunan itu akan roboh dengan sendirinya. Tapi jikalau kita umat Islam ini kuat, sekencang apapun angin itu ingin merobohkan rumah itu, bangunan itu, tapi kalau kita komitmen, kita saling bersatu, saling menghargai, saling toleransi, maka sekencang apapun angin itu merobohkan gak akan kuat. Sama dengan rumah tangga Mas ya. Rumah tangga itu kan kalau di dalamnya kuat, ketika di luar ingin menggoyahkan, ada ujian itu ya, maka
sebesar apapun ujian itu kita akan buat gitu. Benar. Sudah merasakan? Kalau di luar banyak wanita yang menggoda, ingat istri di rumah yang begitu setia. Nah, itu yang harus di. Tagline-nya sudah. Sok-sokan. Di depan kamera. Depan kamera gitu ya. Iya, tapi kalau ada yang WA dibales. Iya, Dibales. Dunia per-MC-an. Iya kan? Iya. Iya, oke. Ya itulah intinya, kita harus bersatu, kita harus sinergi, harus kolaborasi sehingga kejayaan umat Islam itu akan bisa kita raih bersama-sama. Amin. Terima kasih Mas Alfian. Dari Septian ada closing Dari statement? rekan seprofesi? Saya sudah seprofesi sama Mas Alfian kan. Ya, jadi salah satu guru kan tuh. Terwakili. Jadi seprofesi MC. Kok tambah pinter ya? Ya, terima kasih. Itu saja ya Mitra Muslim. Semoga banyak manfaat. Anda bisa terus menyimak Majelis Ikhwan Idaman. Kita hadirkan malam hari ini Mas Alfian gitu ya, yang semoga juga memotivasi para pemuda-pemuda idaman gitu ya, bisa menjadi idaman di keluarganya, idaman untuk istri tercinta dan lain sebagainya. Idaman juga untuk kota Surabaya tercinta. Saya Muhammad Septian. Instagram dulu ya. Boleh di-follow Instagramnya. Oh, Instagram saya m.alfianhidayatullah. Oh iya. m.alfianhidayatullah di sini ya. Tapi nanti hati-hati ya, jangan scroll Mas ya. Iya, boleh. Bayar di situ, Mas. Ganti mana? Oke, jangan lupa Instagram saya juga di-follow Raga Satria. Dan saya Dani Abdurrahim. Ya, saya Septian Muhammad. Terima kasih telah menyimak MID Majelis Ikhwan Idaman Suara Muslim Radio Network. Terima kasih dan barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.